merupakan materi lanjutan dari bulan lalu, masih tentang toharoh. Toharoh itu panjang sekali. Dan masuk ke bab mandi dan tayamum. Mudah-mudahan bisa selesai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita akan membahas tentang mandi. Bulan lalu alhamdulillah wudhu kita sudah selesai bahas. Hari ini kita kejar ya, kita selesaikan bab mandi dan tayamum. Dan ini masih masuk dalam pembagian toharo, tentang macam-macam atau jenis-jenis toharo itu sendiri. Apa itu mandi? Mandi ini gampangannya itu Bu, ya udah nyiram air gitu ya. Nah, secara bahasa mandi itu mengalirkan air pada sesuatu. Nah, secara terminologi atau secara istilahnya, mandi ini meratakan air yang suci pada seluruh tubuh dengan cara tertentu. Jadi ini pengertian mandi wajib. Ya. Pengertian mandi yang wajib, meratakan air ke seluruh tubuh dengan air yang suci ya, dan juga dengan cara tertentu. Jadi bukan sekedar mandi biasa. Lalu berikutnya hukum mandi. Ternyata mandi itu tidak selamanya wajib, ada kalanya sunnah. Namun kalau kita membahas tentang hukum asalnya, mandi ini hukumnya adalah mubah atau boleh-boleh saja. Sama seperti ibadah-ibadah yang lain, kemarin kita membahas tentang wudhu itu ya. Wudhu itu tidak selamanya wajib. Namun hukum asal dari wudhu itu sendiri adalah mubah, boleh. Ada juga KB. KB itu ada kalanya wajib, ada kalanya haram, tapi hukum asalnya adalah mubah. Mubah itu boleh-boleh aja. Kapan mandi itu punya hukum mubah? Mandi berstatus hukum mubah kalau kita mandinya untuk kesegaran tubuh ya. Mau menuju majelis ini, kita mandi-mandi, kita rapi-rapi dulu, itu mubah hukumnya. Alias boleh-boleh saja. Lalu kemudian hukum mandi wajib, ada kalanya wajib ya, ada kalanya sunnah, kadang makruh, kadang haram. Kapan mandi itu haram Bu? Saya iseng-iseng diskusi sama suami. Ayo mandi jadi status hukumnya haram, kalau gimana kasusnya? Ya kalau mandi sama suami orang lah gitu ya. Itu candaan Bu, candaan suami istri. Jadi itu hukum-hukum mandi. Lalu kita bahas satu-satu. Kapan mandi itu jadi wajib? Pertama, sehabis jima, sehabis berhubungan intim dengan pasangan, itu wajib mandi. Lalu yang kedua, keluar mani. Baik keluar maninya itu secara sadar maupun tidak sadar. Gimana itu kalau yang sadar? Ya pas jima itu sadar ya, atau onani atau masturbasi itu kan sadar. Nah, yang tidak sadar itu gimana? Mimpi basah, ihtilam ya. Laki-laki punya mimpi basah, perempuan punya mimpi basah atau enggak Bu? Hah? Punya atau tidak? Punya juga, cuma tidak sesering laki-laki. Itulah Allah memang melebihkan laki-laki dari segi fisik memang ya. Jadi laki dan perempuan sama-sama punya mimpi basah, dan keluar mani yang tidak disadari itu tetap mewajibkan mandi. Lalu yang ketiga, bertemunya dua khitan, dua kemaluan ya, sekalipun tidak sampai inzal. Apa inzal itu? Mengeluarkan mani. Gimana Bu? Cuma ketemu aja nyapa gitu ya. Ya, itu sudah wajib mandi. Nah, maka hati-hati Bu, pakai celana aja ya. Apalagi kalau lagi mau beribadah umroh atau haji, wah itu harus hati-hati banget. Karena ketemu aja itu wajib mandi, meskipun tidak sampai mengeluarkan mani. Kemudian yang keempat, suci dari haid.
Ya, ini kita sudah paham semua, ada wajib mandi. Lalu juga ada suci dari nifas. Nah, yang keenam ketika meninggal. Ketika meninggal kita ini wajib dimandikan, Bu. Gak bisa mandi sendiri tapi dimandikan. Lalu yang ketujuh, ada seorang kafir mau masuk Islam atau yang kita sebut mu'alaf gitu ya. Itu wajib mandi. Tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya bukan untuk ritual ritual yang khusus gitu ya, biar nanti kamu itu ada jaminan surga atau apa, bukan seperti itu, tapi ini bagian dari kesucian dalam agama kita ya, bukan berarti Anda itu nanti ada jaminan surga, bukan seperti itu. Lalu kemudian kapan mandi itu jadi berstatus sunnah? Nah, itu ya ada sekitar 6 poin. Yang pertama, mandi di hari Jumat, hari rayanya orang Islam ya. Hari rayanya kaum muslimin itu seminggu sekali ada di hari Jumat. Perempuan dapat nggak kira-kiranya? Dapat juga. Jadi ibu-ibu, sekalipun kita tidak sholat Jumat, mandi niatkan untuk sunnah Jumat ya, itu kita dapat pahalanya. Lalu yang kedua, mandi di 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, itu ada sunnah mandi. Jadi jangan buluk ya, pagi-pagi mandi, niatkan mandi sunnah, jangan mandi biasa, tapi niatkan mandi sunnah. Yang ketiga, mandinya orang setelah memandikan jenazah. Jadi kalau ibu-ibu mungkin habis memandikan jenazah perempuan ya, atau mungkin jenazah suaminya, maka setelah itu ada sunnah ya, bukan wajib, ada sunnah mandi. Kalau yang ngangkat jenazah itu tidak disunahkan mandi, tapi disunahkan berwudu ya, pahalanya besar itu. Lalu kemudian yang keempat, ketika ihram. Jadi kalau mau ihram sebelum ambil mikot gitu ya, nah itu sudah ada sunnah-sunnah mandi, silakan mandi dulu. Lalu kemudian yang kelima, ketika akan memasuki kota Mekah, itu disunahkan mandi. Rasulullah pernah melakukannya. Dan ini bukan fanatisme negara atau bukan fanatisme kota ya, tapi memang yang kita sebut dengan haram, kota haram gitu ya. Nah, itu kota Mekah salah satunya adalah Madinah. Tapi di sini tidak disebutkan Madinah karena Rasulullah tidak mencontohkan ya. Lalu kemudian yang keenam, ketika akan mengulang jima. Misalkan mau beberapa ronde ya, nah, setiap jima yang satu dengan jima yang lainnya itu disunahkan mandi, bukan wajib ya, disunahkan mandi. Kalau tidak mampu, Bu, takut menggigil nanti ya, meriang malah ujung-ujungnya, silakan berwudu saja cukup. Lalu selanjutnya, mandi punya status hukum makruh kapan? Ketika orang berpuasa, orang yang sedang berpuasa di siang hari mandi keramas lagi, apalagi berendam, itu makruh. Ya, kenapa? Nah, itu nanti kalau kita menikmati apalagi berendamnya seharian misalnya, itu sangat makruh, bisa jadi batal puasanya. Jadi hati-hati. Kalaupun misalkan siang-siang kita puasa mau mandi, ya udah mandi biasa aja. Karena nanti kalau kita menikmatinya dan mendapatkan kesegaran, ya tidak lemas, ini saya kuat, saya bisa puasa ini 1 tahun bisa kalau kayak gini ya. Itu makruh hukumnya. Lalu yang terakhir, haram. Kapan haram? Ya mungkin bisa contoh tadi itu ya, candaan suami istri tadi, atau dia mandi dengan air yang hasil curian, gosok. Ya, kalau mencuri jelas-jelas haram ya. Gosok ini kita tahu ini milik siapa, tapi statusnya dia bukan minta, dia bukan pinjam, mengambil secara paksa atau merampas gitu ya. Intinya mengambil dengan tanpa kita berpamitan, hati-hati itu gosok. Nah, itu ya, ibu-ibu.
Dan contoh kejadian air gosok ini gimana? Misalkan ya, kita punya tetangga kita itu punya keran di depannya. Lalu kita ngangkut air setiap hari dari situ tanpa seizin pemiliknya. Itu namanya gosok. Itu gosok dan hukumnya haram. Kalau di pesantren, Bu, ya, mungkin nggak kepikiran mau menggosok air itu. Yang ada itu menggosok sandal, gosok hanger, Bu. Itu di pesantren. Bahkan ya, Bu ya, dulu itu kita jemur celana dalam itu hilang kadang-kadang. Ya Allah, celana dalam kok digosok gitu. Nah, itu di pesantren, lucu. Sisi lain pesantren ya, Bu ya. Lalu itu sebab-sebab mandi dan bisa merubah status hukumnya. Ya benar ya dia status hukumnya. Saya takut lupa merubah ininya, sebab-sebab mandinya. Jadi itu sebab-sebab yang membuat kita ini harus mandi dan membuat status hukum mandi itu bisa berbeda-beda. Lalu selanjutnya, landasan dasar dari perintah mandi ini apa sih? Nah, di dalam surah Al-Maidah ayat 6 sering kita bahas ya, mulai dari bab taharah awal-awal di bulan Januari itu. Di surah Al-Maidah ayat 6 itu komplit berisi tentang macam-macam atau jenis-jenis dari taharah. Nah, tentang mandi disebutkan oleh Allah, wa in kuntum junuban fatahharu, dan jika kamu dalam kondisi junub maka mandilah. Bahkan di dalam surat lain itu ya, saya lupa surat apa, ayat berapa, jika kamu itu mabuk ya, maka jangan dekati sholat. Nah, intinya dan jika kamu junub jangan dekati sholat juga sampai mandi, hatta taghtasilu. Lalu kemudian dalam hadis Rasulullah bersabda, hakun ala kulli muslimin an yaghtasila fi kulli sab'ati ayyam yauman yaghsilu fihi ra'sahu wa jasadahu. Jadi kata Nabi ya, Rasulullah bersabda, ada satu perintah, ada satu hak bagi seorang muslim yang wajib dilakukan, yaitu dia melakukan mandi setidak-tidaknya dalam satu minggu itu 1 hari ya, minimal tuh ngambil hari Jumat lah. Ya kalau jomblo ini bisa tuh, tapi kalau nggak jomblo sudah menikah ya, belum tentu bukan belum tentu ya, bisa jadi dalam 1 pekan itu mandi setiap hari ya. Nah di sini juga diharapkan mandi dalam sepekan sekali itu dicuci rambutnya dan juga tubuhnya itu diguyur pakai air. Nah ini perintah dari Rasulullah, betapa Islam itu mengajarkan menjaga kebersihan dan menjaga toharohnya. Jangan sampai kita ini tidak peduli dengan kebersihan badan kita. Nah berikutnya ini kita sudah pembahasan ke mandi wajib ya. Karena kita tidak membahas mandi-mandi yang lain, yang kita fokuskan adalah mandi wajib, mandi yang hukumnya ini tidak boleh kita tinggalkan karena memang wajib. Apa saja rukun mandi wajib? Rukun itu sesuatu yang ada di dalam sebuah ibadah dan tidak boleh ditinggalkan. Apabila ditinggalkan, satu saja yang ditinggalkan, maka ibadah tersebut tidak sah. Sholat punya rukun. Salah satu rukun sholat adalah membaca Al-Fatihah. Kalau kita sholat tidak membaca Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Mandi punya rukun, dan rukun mandi cuma 2. Satu aja ditinggalkan, mandinya diulangi lagi karena tidak sah. Apa rukun mandi itu? Pertama niat. Karena niat itu membedakan ibadah yang satu dengan yang lainnya. Nah, ibu kalau misalkan mau mandi wajib, habis jima, lupa tidak niat, nah ini mandi apa? Harus dikhususkan, yaitu niat. Niat saya mandi wajib, ya, atau dilafalkan, boleh Bu. Lafalnya itu memang Rasulullah tidak mengajarkan, tapi ada ulama yang memberikan contoh. Nawaitul ghusla
liraf'il hadatsil akbari. Pastinya hadas akbar ya, bukan asghar, karena hadas besar itu harus dihilangkan dengan mandi. Niat saya mandi untuk menghilangkan hadas besar lillahi ta'ala. Itu yang pertama, niat. Lalu yang kedua, rukun mandi, meratakan air ke seluruh tubuh. Harus rata dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bahkan ini lipatan tubuh seperti ketiak itu harus dikhususkan ya. Kemudian telinga, pusar, itu kan kadang air nggak mengalir masuk ke situ ya. Nah, kita yang harus punya inisiatif. Makanya di salah satu sunnah mandi itu ada menyela-nyela ya, atau memijit, menggosok-gosok. Nah, itu tujuannya adalah untuk memastikan apakah air ini sudah rata ke seluruh tubuh kita atau belum. Nah, maka rukun mandi wajib itu dua ini jangan ditambah-tambah. Misalkan harus pakai sabun, nggak harus. Harus pakai sampo, tidak wajib. Yang wajib adalah dua ini, niat dan meratakan air ke seluruh tubuh kita. Lalu berikutnya, syarat sah. Syarat itu sesuatu yang harus ada sebelum kita melakukan ibadah. Itu syarat. Kalau rukun tadi ya, sesuatu yang harus ada ketika kita melakukan suatu ibadah. Jadi lagi mengerjakan ada rukun. Syarat sebelum melakukan ibadah. Dan itu harus ada. Kalau tidak ada, maka tidak sah. Lalu apa saja syarat sah mandi wajib? Yang pertama, muslim. Nah, karena kalau orang kafir mau mempraktekkan mandi wajib dengan sempurna, itu tidak akan pernah sah ya. Ini error. Ya, pertama muslim. Lalu yang kedua, berakal. Yang kedua, berakal. Artinya orang yang gila atau orang yang dia tidak ghair mukallaf ya, tidak terbebani hukum ya, karena akalnya nggak nyampe. Seperti yang punya berkebutuhan khusus, terutama dalam urusan keterbelakangan intelek gitu ya. Lumpuh otak misalnya, atau Down syndrome gitu ya. Nah, ini kan nggak bisa dipaksakan seperti orang normal dan mereka tidak tergolong mukallaf. Nah, maka orang yang seperti ini kita arahkan saja, kalaupun mereka itu memang berhadas besar ya, habis mandi ya, habis suci dari haid, ya kita arahkan saja, ajarkan. Karena sebenarnya mereka tidak wajib, cuman kan kita ajarkan. Maka syarat yang kedua ini harus berakal. Orang gila nggak bisa bu. Nah, gimana nanti mereka itu ngamuk-ngamuk kalau kita ajarkan. Atau mungkin kalau kita dampingi, kita mandikan gitu, ngamuk-ngamuk. Lalu yang ketiga, menggunakan air yang suci. Ini syarat sah. Kalau airnya tidak suci, apalagi tidak menyucikan, maka hukum mandinya tidak sah. Misalnya kita mau mandi suci pakai air kembang, ada melatinya, ada kembojanya, itu memang suci tapi tidak menyucikan. Kenapa? Karena sudah bercampur dengan hal-hal yang lainnya. Sekalipun hal yang lain tadi itu kembang-kembangnya itu ya, itu kan suci kembangnya, tapi merubah sifat air, merubah sifat apanya? Baunya ya, sudah dirubah sifatnya. Kan bau air itu harusnya tawar, nggak berbau gitu ya. Nah, kalau sudah berbau, wangi gitu ya, maka ini sudah tidak menyucikan lagi. Kemudian yang terakhir, tidak ada penghalang terserapnya air ke kulit. Makanya dicek ya, sebelum kita mandi wajib itu apakah masih ada pakai kutek-kutek, atau habis ngecat rumah misalnya terus mau mandi wajib, itu harus dihilangkan dulu semuanya. Karena kalau tidak terserap air ke kulit kita, maka ini tidak sah hukumnya, atau ya harus diulangi lagi, dihilangkan dulu itu penghalangnya, lalu kemudian kita mandi kembali. Itu syarat sah. Lalu kemudian sunnah-sunnah mandi wajib.
ada sunnah-sunnahnya juga, sama halnya dengan wudhu kemarin, guys. Apa saja sunnah-sunnahnya? Banyak ini ya Bu ya. Dan kalau kita baca hadisnya yang Rasulullah mencontohkan kepada kita itu hadisnya panjang. Saya cantumkan di materi bulan Januari ya, mukaddimah atau pengantar Toharoh kemarin itu. Itu hadisnya cukup panjang, membahas tentang bagaimana Rasulullah mengajarkan tata cara mandi wajib. Nah, sunnah-sunnahnya di dalam mandi wajib itu ada sekitar 9. Yang pertama membaca basmalah dalam hati, tapi ya. Kenapa dalam hati? Karena di toilet atau di kamar mandi itu dimakruhkan, bahkan sangat dilarang untuk menyebutkan lafal Allah. Cukup dalam hati. Lalu yang kedua, mencuci tangan 3 kali. Sama dengan ketika akan wudhu itu ada sunnah cuci tangan dulu ya. Bangun tidur disunahkan cuci tangan dulu. Itu masuk dalam sunnah. 3 kali tidak harus karena ini sunnah. Kalau misalkan airnya takut habis, ini di skip juga nggak apa-apa karena sunnah. Lalu yang ketiga, membersihkan kemaluan dan najis yang ada di kemaluan itu dengan tangan kiri. Ini membersihkan kemaluan ini ya, ingat ibu-ibu, sebelum kita mandi memang disunahkan membersihkan kemaluan ya, sebelum segala sesuatu memang. Karena memastikan apakah masih bawa najis atau tidak, entah itu keputihan ya, entah itu mani, entah itu darah, yang penting harus dibersihkan terlebih dahulu, dan ini masuk sunnah. Lalu yang keempat, berwudu. Wudunya gimana? Apakah khusus? Tidak, sama dengan seperti kita mau wudu untuk melaksanakan sholat. Lalu yang kelima, membasuh kepala sebanyak 3 kali. Membasuh itu kalau yang dicontohkan Rasulullah, Nabi itu mengambil air, nggak boleh miring kayaknya. Jadi Nabi itu mengambil air ya dengan tangannya gitu, kemudian disiramkan ke kepala, dan itu dilakukan beliau sebanyak 3 kali. Nah, itu sebelum apa? Sebelum mengguyur seluruh badan, beliau mencontohkan seperti itu, 3 kali ke kepala ya. Nah, itu bukan hanya guyur begini aja Bu, tapi sambil dipijit-pijit ke kulit kepala supaya air itu merata ya. Jadi jangan hanya membasahi rambutnya saja, tapi kulit kepalanya ini juga harus dibasahi. Nah, makanya masuk sunnah supaya kulit kepala itu dipastikan terbasahi oleh air. Lalu yang keenam, menyela-nyela rambut. Kalau laki-laki punya jenggot Bu, jadi jenggot yang lebat itu disunahkan untuk disela-sela terlebih dahulu ya. Kita juga rambut kepala itu disela-selakan ya, supaya air merata ke seluruh tubuh kita. Lalu yang ketujuh, memulai siraman air itu pada anggota tubuh sebelah kanan sebelum sebelah kiri. Jadi setelah kita tadi membasuh kepala ya, nah, kita mulai mandi mulai dari anggota yang sebelah kanan, tangan kanan ya, sambil digosok-gosok karena nanti ada sunnah menggosok badan dengan tangan itu ya. Nah, kemudian ketiaknya jangan lupa, perut sebelah kanan, paha sebelah kanan sampai kaki sebelah kanan, baru kemudian nanti sebelah kiri. Nah, ini jangan asal mandinya, sekalipun kita pakai shower ya, tetap itu harus dipraktekkan, dimulai sebelah kanan dulu sebelum sebelah kiri. Nah, kemudian yang kedelapan, al-muwalah. Itu istilah muwalah itu bersambung, nggak ada jeda ya. Jadi sama dengan kondisi atau sama dengan kejadian berwudu gitu ya. Cuci muka itu kalau bisa segera disambung dengan cuci tangan dan sampai akhir ya. Jangan cuci muka abis itu diem lama, ngapain gitu ya, misalnya ketemu temennya ngobrol, itu ya sebenarnya sah aja wudunya. Habis itu cuci tangan, habis itu ngobrol lagi, sah-sah saja. Cuma sunnahnya itu ayo kita bersambung antara rukun yang satu dengan rukun yang lain
Kemudian bersegera, jangan lama-lama. Apalagi kalau mandi itu di toilet, nggak perlu lama-lama. Sekalipun toiletnya ada apanya itu, jacuzzi ya. Saya nggak tahu, nggak pernah pakai itu. Berendam pun juga kurang berminat ya, karena itu nanti menghabiskan waktu kita. Udah gitu juga berlama-lama di toilet makruh ya. Dan yang terakhir, sunnah mandi wajib itu menggosok badan dengan tangan kita. Jadi kalau mau nyuci anggota badan sebelah kanan, yang menggosok tangan kiri ya. Kalau mau membasuh atau mau mencuci anggota sebelah kiri, maka gosok-gosoknya dengan tangan yang sebelah kanan. Nah, itu disunahkan dan tujuannya untuk menyempurnakan mandi wajib kita. Berikutnya, tata cara mandi wajib dengan sempurna. Kalau tata cara mandi wajib biasa ya, tata cara mandi wajib yang normal, maka cukup ini, niat mengguyurkan air ke seluruh tubuh, sudah cukup. Tapi kalau mau yang sempurna, maka dengan cara seperti ini. Apa itu caranya? Bagaimana itu caranya? Pertama niat ya. Lalu kemudian yang kedua baca basmalah. Yang ketiga mencuci tangan 3 kali. Nah, ini nanti dipraktekkan. Yang keempat bersihkan kemaluan dulu. Yang kelima wudu. Yang keenam mengguyurkan air pada kepala 3 kali. Yang ketujuh mulai siraman pada anggota sebelah kanan. Yang kedelapan menyela-nyela rambut dan menggosok badan ya, sambil menyela-nyela rambut, gosok badan. Nah, Imam Syafi'i mengajarkan ketika mandi wajib itu ambillah air khusus untuk menyela-nyela telinga kita ya. Jadi kalau tadi kan ada sunnah wudhu ya, nah, itu kan sunnah. Nah, nanti ketika akan mandi wajib, jangan lupa ada air khusus untuk membersihkan telinga, membersihkan pusar ya. Nah, itu harus difokuskan, kita memang mengguyur air ke tubuh-tubuh yang sulit untuk air itu menerima bukan untuk tubuh itu menerima air gitu ya, untuk dialirkan air. Jadi kita yang harus menyela-nyelakan dan menggosok-gosokkan. Makanya ini tata cara mandi wajib dengan secara sempurna. Tujuannya adalah supaya mandi wajib kita itu sah. Dan yang kesembilan, bercepat-cepat, bersegera, bersambung, tidak boleh melamun ya. Kadang kalau perempuan itu stres dikit, hiburannya mandi di kamar mandi lama-lama ya, diguyur air gitu. Itu enggak, Bu? Enggak ya, mudah-mudahan kita jangan sampai stres. Jadi itu ya tata cara mandi wajib dengan cara yang sempurna. Dengan cara yang sempurna. Kalau misalkan ibu-ibu ini kepepet waktu atau mungkin kepepet kita ada di tempat umum, ini mandi wajibnya di toilet umum, maka cukup dengan mandi yang biasa. Ya, mandi yang biasa, artinya niat dan meratakan air ke seluruh tubuh, itu sudah cukup. Nah, tapi kalau misalkan waktunya masih luas dan kita mandi di rumah sendiri ya, di kamar mandi pribadi, itu bolehlah kita mandi dengan cara yang sempurna ini. Tidak ada harus pakai sabun, tidak ada harus pakai sampo ya, tapi itu bagian dari kita salah satu merawat tubuh kita. Nah, ada catatan tentang mandi wajib ibu-ibu. Catatan di sini menjelaskan tentang perbedaan, dan ini yang sering ditanyakan nanti, apa sih bedanya mandi wajib karena junub dengan mandi wajib karena haid atau nifas. Nah, ini perempuan yang sering nanya. Ada sedikit saja perbedaannya. Apa itu? Yang pertama, kalau mandi junub ya, kalau mandi junub kita itu tidak diwajibkan untuk menggerai. Ya, betul Bu ya, menggerai ya. Ikatan rambutnya itu dilepas, tidak wajib kalau mandi junub.
Artinya tadi kan di sunnah-sunnah mandi itu kan ada mencuci kepala 3 kali, yaitu kita cukup meratakan air ke kulit kepala ya atau sebagian rambut, itu sudah cukup. Nah, tapi kalau mandi haid, ikatan rambut yang sudah kuat itu, masya Allah di dalam agama kita itu perempuan diperintahkan untuk memanjangkan rambutnya. Ya, rambut itu dijaga, makanya diikat itu. Nah, kalau misalkan ikatannya sudah kuat, panjenengan semua mau mandi wajib karena junub, itu nggak perlu dilepas, nggak apa-apa. Tapi kalau lagi mau mandi wajib dari haid atau nifas, itu harus dilepas. Itu nggak? Itu perbedaan yang sedikit saja dari mandi junub dan mandi dari haid dan nifas. Nah, perbedaan yang kedua, dalam mandi wajib karena selesai dari haid dan nifas itu disunahkan membersihkan farji dengan kapas yang sudah dikasih misik. Saya tidak bisa menjamin apakah misik di zaman Rasulullah dengan misik yang ada sekarang itu sama atau tidak ya, wallahu a'lam. Cuman saya kira cukup lah ya pakai misik. Ada sekarang tuh misik toharoh ya. Nah, itu bisa digunakan sebelum kita ini mandi suci dari haid atau nifas, disunahkan untuk membersihkan kemaluan. Nah, ini hadisnya panjang juga ya. Saat itu ada yang bertanya kepada Rasulullah tentang mandi ya, lalu Rasulullah mengajarkan memutarkan kursuf ya. Kursuf itu seperti kapas, lalu yang dikasih misik, kemudian dibersihkan itu farji kita. Nah, ini yang bertanya ini nggak paham, lalu Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan, ya, kamu mengambil kapas itu dikasih minyak, lalu putarkan ke farjimu. Apa tujuannya? Ya, tujuannya untuk memastikan darah kita ini sudah selesai. Kemudian yang kedua, menghilangkan bau, ya, menghilangkan bau darah yang sisa-sisa itu kemarin kita mengeluarkan darah. Itu perbedaan yang sedikit saja antara mandi wajib dari junub dan mandi wajib dari haid serta nifas. Cukup ya tentang mandi. Sebelum saya lanjutkan ke tayamum, mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo saya persilakan. Monggo Ibu, ada yang pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Bisa langsung atau nanti mungkin ada yang pakai tulisan? Sudah ada. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustazah, itu saya pernah melihat wudhu pakai ceko, itu apa boleh Ustazah pakai gayung? Terus itu bersuci pakai air hangat boleh atau tidak? Terima kasih Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wudhu pakai gayung gimana maksudnya? Nggak langsung dari keran gitu ya? Nggak apa-apa Bu. Iya, pakai gelas juga nggak apa-apa. Pakai gayung juga nggak apa-apa. Ya. Iya, nggak apa-apa Bu. Iya, nggak apa-apa. Jadi sebenarnya jeda antara gerakan satu dengan gerakan lain itu bukan berarti tidak sah wudunya, sah. Bahkan Rasulullah itu pernah berwudu di satu tempat, kalau tidak salah di pasar ya. Lalu beliau sengaja tidak mencuci kakinya di tempat itu. Di mana mencuci kakinya? Pas di masjid. Nah, jarak antara pasar ke masjid Nabawi waktu itu kan lumayan lah ya, lumayan dekat, tapi kan butuh waktu. Nah, lalu kemudian Rasulullah cuci kakinya di Masjid Nabawi itu. Nah, itu sah wudunya. Nah, sebenarnya bersegera sambung menyambung antara rukun yang satu dengan rukun lain itu bagian dari sunnah. Gitu nggih? Sunnah itu pengertiannya kalau kita melakukan, kalau kita mengerjakan dapat pahala, kalau tidak mengerjakan ya maka ya nggak dapat apa-apa.
Tapi bukan berarti membuat ibadah itu tidak sah. Jadi yang pakai gayung boleh, mau pakai gelas juga boleh, pakai keran langsung sangat boleh, ya, bebas Bu. Apalagi jedanya cuma sedikit itu ya Bu ya. Jedanya ketika kita ngambil gayung, saya pernah mendengar juga itu memang ada yang mempermasalahkan wudhu itu jangan pakai gayung gitu ya, tapi langsung dari keran. Apa masalahnya? Dibayangkan aja Bu, betapa kasihannya yang tidak punya keran khusus untuk wudhu, kan gitu ya. Dia hanya punya bak aja, kemudian pakai gayung gitu ya. Nah, itu sudah cukup lah, sah wudhunya. Tadi pertanyaan kedua, pakai air hangat. Yang penting sumber airnya itu suci dan menyucikan, nggak masalah. Pakai heater gitu ya. Misalnya ada satu kota yang dingin kayak di Malang gitu ya. Nah, itu ada yang punya alat pemanas air, tidak apa-apa, itu sah. Sah Ibu. Yang penting bukan di sengaja Ibu naruh air 1 ember ya, dijemur biar kena matahari ya. Tujuannya supaya airnya panas. Itu makruh. Kenapa? Kalau terpapar sinar matahari langsung, air itu makruh digunakan, ditunggu dulu sampai dingin. Karena kalau langsung digunakan akan merusak kulit kita. Gitu ya. Itu namanya ma'ul musyammas. Air yang dipanaskan dengan terik matahari. Matahari itu punya manfaat, tapi juga ada zat-zat yang bisa merusak kulit kita juga. Sering-sering terpapar sinar matahari bisa gosong ya Bu ya. Kulit kita bisa jadi gelap gitu. Ya, yang lainnya? Yang lain? Kalau bisa saya izin bertanya pada. Monggo. Yang menarik tadi adalah ada syarat untuk mandi yang nomor 3 saudara, menggunakan air yang suci. Dan saudara tadi menjelaskan tentang air kembang ya. Karena masih banyak di antara kita itu yang sukanya berkembang-kembang dia dengan air ya, saudara. Nah itu misalkan dalam rangka honeymoon atau apa. Terus untuk jenazah juga ada yang membandingkannya dengan air kembang. Apakah berarti itu mengurangi kesucian airnya saudara? Kemudian yang kedua, apabila ini semoga tidak terjadi ya, tapi pernah terjadi tahun lalu saat kemarau kekeringan air. Manakala kita mungkin ya waktunya mandi junub atau selai haid, tapi kita air pam itu mati, sumur juga kering. Nah, apa yang harus kita lakukan saudara kalau dalam kondisi seperti itu? Maka silakan. Yang pertama tadi tentang mandi kembang-kembang gitu ya. Jadi di aturan memandikan jenazah memang ada salah satunya dicampur dengan bidara ya, atau dengan bunga itu ya. Ada yang mengartikan seperti itu, padahal di hadisnya sider itu para ulama menganggap atau memberikan penjelasan sider itu ya sebangsa daun bidara itu. Kalau kembang, wallahu a'lam, saya belum pernah mendengar ya jenazah dimandikan dengan air kembang itu. Nah, tapi kalaupun memang mau dicampurkan dengan kembang, tolong nanti di bilasan terakhir pakailah air yang tidak dicampur dengan apapun. Nah, sama dengan berendam dengan pasangan kita ya, lagi honeymoon tadi mau berendam di air yang kembang, nggak apa-apa, silahkan. Cuman nanti tolong bilasan terakhirnya itu pakai air biasa. Ibu-ibu mau mandi wajib pakai air bunga-bunga, silahkan, tidak apa-apa. Cuman ingat, sebelum ibu berendam, praktek mandi wajibnya dengan sempurna itu lakukan dulu, baru nanti berendam. Gitu nggih? Makanya saya bilang apa? Ngabisin waktu Bu. Yang penting kita fokus aja, kalau memang mau mandi wajib aja. Rendamnya nanti atau besok bisa. Gitu nggih?
Jadi kalau mau mandikan jenazah, ya usahakan bilasan terakhir, ya itu dengan air yang betul pure air, jangan dicampur dengan apapun. Selanjutnya pertanyaan kedua tadi tentang kemarau, PDAM mati, sumur juga kering. Apakah sudah ada ikhtiar Bu mencari sana sini? Sudah ada ikhtiar atau belum? Jadi begini, kalau kita tidak mendapati air, PDAM mati atau sumber juga kering, ya nanti yang akan kita bahas ini materi selanjutnya tentang tayamum. Bisa jadi dia solusinya adalah tayamum, bisa jadi tidak. Kenapa? Karena syarat orang boleh melakukan tayamum itu cukup berat ya, tidak semudah itu melakukan tayamum. Sama dengan sholat qashar dan sholat jamak, ya, bukan sholat jima, sholat jamak. Jadi ada sholat qashar, ada sholat jamak. Sholat qashar itu kita meringkas sholat yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Yang maghrib jangan 2 rakaat Bu, gak bisa ya, tetap 3. Karena yang rubaiyah aja, yang bangsa 4. Nah, kalau sholat jamak kita menggabungkan 2 sholat ke dalam satu waktu, salah satu waktu, entah itu waktu yang duluan atau waktu yang terakhir datangnya, ya. Makanya ada jamak takdim, ada jamak takhir. Nah, itu kalau sholat jamak jauh lebih fleksibel ketimbang sholat qashar. Kalau sholat qashar syaratnya cukup berat ya. Nah, sama dengan tayamum. Tayamum tidak boleh asal dilakukan, ada syaratnya dan cukup berat. Kalau kita tidak seperti kejadian tadi, Bu yang bertanya, nah itu ikhtiar dulu, harus ada usaha dulu untuk mencari air. Mungkin di rumah masih ada satu apa itu Bu? Tandon ya. Satu tandon kan bisa. Satu ember bisa. Insya Allah bisa. Maka itu dipakai dulu. Tapi kalau nggak ada, coba ikhtiar di luar rumah kita mungkin ada. Mungkin ada tetangga kita yang canggih, PDAM mati pun airnya masih bisa mengalir entah dari mana gitu ya. Kita minta, kalaupun harus beli-beli itu Bu, selama harta kita ada gitu ya. Tapi kalau misalkan Ibu begini, ada Bu tetangga saya jual, ada ustazah tetangga saya jual air, cuma kalau uang saya dipakai untuk beli air itu nanti uang saya habis, maka ini tidak wajib mandi Bu, alias boleh tayamum gitu ya. Karena apa? Harta itu jangan dihabiskan. Sebab kalau kita mati gara-gara tidak punya uang, nah itu lebih miris gitu ya Bu. Nah, maka menjaga harta kita, menjaga jiwa kita itu juga penting. Dalam urusan tayamum itu para ulama betul-betul hati-hati ya. Ikhtiar mencari airnya pun jaraknya sekian ya. Kalau misalkan kita tidak dapat dari jarak itu ya maka boleh tayamum. Kalau masih kita itu dekat dengan sungai atau dekat dengan laut, ambillah air dari situ, gratis kok dari Allah ya. Nah, sekarang juga untuk menghubungkan komunikasi sudah ada handphone. Nah, tanya sama teman-teman kita, di mana? Punya air enggak? Punya air enggak? Tuh. Sekarang juga bisa beli satu tangki gitu ya. Satu tangki mobil itu bisa beli kita sekian murahnya, itu bisa diusahakan. Kalau semuanya itu tidak bisa, nihil, maka boleh bertayamum saat-saat seperti itu. Nah, kalau misalnya udah pepet, ini gini ustazah kejadiannya, seperti ibu yang bertanya, dikit lagi mau adzan asar, ya, dikit lagi sudah mau masuk waktu asar, sedangkan saya belum mendapatkan air, ya, mau usaha, nanti saya nggak nutut ini untuk sholat duhurnya. Nah, maka dalam hal seperti ini boleh tayamum, tapi ya itu untuk lihurmatil waktu, untuk menghargai dan menghormati waktu sholat. Tayamum, sholatlah. Nanti setelah itu ikhtiar cari air, mandi wajib, lalu sholat yang tadi diqodho. Insyaallah seperti itu ya. Saya kira di Indonesia air melimpah ya,
Tapi ada juga ya Bu ya, di daerah tertentu yang masih kesulitan mendapatkan air, dan kita tidak boleh menyamaratakan. Begitu, sampun atau masih ada yang lain? Oke, mohon. Assalamualaikum. Mau bertanya saudara, maksudnya kalau darah haid itu sudah memang benar-benar bersih, lalu apabila sudah bersuci, sudah mandi junub, lalu keluar flek itu bagaimana hukumnya, dan apa harus mandi lagi atau gimana? Terima kasih. Ya, untuk menjawab yang seperti ini saya perlu bertanya, Ibu punya patokan kebiasaan hari haid atau tidak? Berapa hari kira-kira Bu? Ibu kalau haid itu sekitar antara berapa hari sampai berapa hari kebiasaannya? Sekitar 5 hari ya, maksimal 6 hari. Ya, jadi kalau misalkan kita ini punya kebiasaan antara 5 sampai 6 hari, kemudian contoh kasusnya, Ibu haid dari hari pertama sampai hari keempat. Nah, hari keempat ini sudah tidak keluar, Ibu mandi ya. Lalu kemudian setelah mandi kok keluar lagi, sekalipun itu flek, dan itu dalam masa-masa waktu Ibu haid ya, kebiasaan Ibu mendapati haid itu disebut dengan haid. Nah, tapi kalau itu sudah di luar masa Ibu haid, nah ini sudah bukan disebut dengan haid lagi. Ya, jadi kalau nanti misalkan tadi kan hari keempat udah suci, keluar flek lagi, nah, maka masih disebut haid sampai hari ke-6 nanti. Nah, di luar hari ke-6, misalkan hari ke-7 keluar lagi, hari ke-8 keluar lagi, itu disebut dengan istihadah. Gitu nggih. Ini yang saya sayangkan, penanya tentang haid, istihadah ataupun nifas itu ya. Kalau kurang detail memberikan penjelasannya, saya punya kebiasaan sekian hari, misalkan saya punya kasus begini, itu hukumnya seperti apa. Nah, ini lebih enak. Karena setiap muslimah, setiap perempuan itu punya kebiasaan yang berbeda-beda. Dan kita tidak bisa mengatakan dengan tanpa kita bertanya dengan detail mengatakan oh itu haid Bu, oh itu istihadah Bu, nggak bisa seperti itu, harus dikaji dulu ya. Kasus setiap orang berbeda-beda, dan sifat-sifat apa ini atau kebiasaan atau patokan ya, patokan penentuan ini darah haid atau bukan setiap muslimah itu beda-beda ya. Ada kebiasaannya masing-masing. Kalau yang punya kebiasaan hari itu lebih enak. Ada yang punya kebiasaan mungkin mengenali sifat darahnya. Nah, itu jauh lebih hebat lagi. Punya kemampuan dalam membedakan warna darah, apakah ini haid ataukah yang lain-lain. Nah, nanti insya Allah di entah pertemuan keberapa ya, kita akan bahas fikih darah wanita. Belajar tentang macam-macam darah yang keluar dari seorang muslimah, perspektif ilmu fikih. Ada haid, ada nifas, dan ada istihadah. Nah, insya Allah nanti yang mau bertanya tentang itu bisa gamblang saat materi dijelaskan. Nah, intinya kalau itu masih keluar di hari kebiasaan kita ini mendapati haid, itu tetap disebut dengan haid, sekalipun keluarnya itu flek. Tapi kalau sudah keluarnya di masa bukan kebiasaan kita mendapati haid, itu disebut dengan istihadah. Wallahu a'lam. Gitu. Yang lain? Atau sudah? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke bab tayamum. Dan yang jenis air belum ya? Ya? Air, pilih air. Oh, air. Air itu sebenarnya memang ada pembahasan mustakilnya, pembahasan tersendirinya di bab fikih itu ya, bab thaharah fikih.
Cuman tidak saya jelaskan dan sudah saya singgung ketika pengantar toharoh bulan Januari yang lalu itu ya. Kalau memang mau nanti saya saya jelaskan tentang air. Intinya air itu Bu, yang suci dan menyucikan ada sekitar 6 atau 7 ya. Air laut, air sungai, air sumber, air sumur, air salju, dan air embun. Nah, itu suci menyucikan dan itu disebut dengan air mutlak. Nah, kemudian ada yang suci tidak menyucikan. Suci tidak menyucikan itu adalah air yang tercampur dengan sesuatu, tapi sesuatu itu tidak najis alias suci. Nah, cuman kenapa tidak menyucikan? Karena sudah merubah sifat airnya. Contoh Bu, ini air bening ya, ini suci Bu. Ini suci, Ibu mau pakai untuk cawi bisa, mau pakai untuk wudhu bisa. Cuman kalau sudah kecampuran kopi, tidak menyucikan lagi. Tetap suci, tapi tidak menyucikan karena sudah tercampur dengan hal lainnya yang merubah sifat air tersebut. 3 sifat air yang harus diperhatikan. Ya, kalau salah satu dari 3 sifat ini berubah, maka sudah tidak menyucikan lagi. Apa sifat itu? Baunya, rasanya, dan warnanya. Nah, kalau ini dicampur kopi, baunya udah beda, warnanya juga berubah. Ya. Rasanya pun juga rasa kopi. Nah, maka statusnya yang tadinya suci menyucikan jadi tidak menyucikan karena bercampur dengan hal-hal lainnya yang sekalipun itu suci. Ada air najis. Ya. Kalau air najis ini jelas-jelas air yang bercampur dengan hal-hal yang najis sekalipun itu tidak merubah sifatnya, tapi volumenya kurang dari 2 kula. 2 kula itu berapa Bu? 2 kula itu ternyata sekitar 270 liter. Kalau galon itu digalonkan berapa Bu? 1 galon berapa liter? Emak-emak biasanya tahu ya, 19 liter. Nah, kira-kira kalau mau ke 270 liter berapa galon Bu? 270 bagi 19 berapa? Ya, sekitar berapa? Pak Tanti mungkin ngitung. 270 dibagi berapa? 19 tadi ya. Ya, 14 galon lebih dikit. 14 galon setengah atau 15 galon itu udah aman, disebut dengan 2 kula. Nah, kalau bak mandi ukurannya berapa? Ibu bikin kedalamannya 1 meter, kemudian lebarnya juga 1 meter, itu insya Allah sudah cukup. 14 galon masuk itu airnya. Nah, itu kalau 2 kula kemasukan najis yang tidak merubah rasanya air, sifatnya air, dan warnanya air, maka itu tetap dianggap air yang suci. Ibu bayangkan air laut, kenapa air laut itu suci selamanya? Karena volume air laut itu tidak terhitung, ya, artinya banyak terus, bahkan mengalir sifatnya. Sekalipun di situ mau ada kotoran paus, kotoran manusia, kotoran apapun, itu tidak berpengaruh, gitu guys. Jadi itu masalah air ini merupakan media. Itu pembahasan media toharoh ya. Ada media toharoh itu salah satunya adalah air, dan memang di dalam kitab fikih air itu dibahas sendiri. Cuman tidak saya jelaskan dengan detail, tapi insya Allah nanti bolehlah di pertemuan keberapa ya? Bulan depan boleh insya Allah. Guys, ampun karena sudah tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke materi tentang tayamum. Karena mandi dan tayamum ini kita selesaikan, guys, supaya cepat selesai tentang macam-macam toharo atau jenis-jenis toharo itu sendiri. Apa itu tayamum?
Fatayammamu sa'idan thayyiban. Fatayammamu artinya tayamum itu secara bahasa bermaksud atau menyengaja atau menuju, al-qasdu gitu ya. Nah, secara syarak dalam syariat Islam itu tayamum diartikan adalah mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu yang suci sebagai ganti dari wudu atau mandi. Jadi sebagai ganti dari wudu atau mandi, badalan anil wudu wal ghusl. Itu tayamum ya. Dengan syarat tertentu. Karena tidak asal boleh melakukan tayamum, ada syarat yang harus diperhatikan. Nah, ini dalilnya. Di dalam Al-Qur'an dan di hadis sudah disebutkan masalah tayamum. Lagi-lagi surah Al-Maidah ayat 6 ya. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Jika kamu itu sedang melakukan hal-hal yang membatalkan wudu ya, kemudian tidak menjumpai air, maka bertayamumlah dengan debu, dengan tanah yang baik, yang thayyib. Arti thayyib itu bukan sekedar suci, bukan sekedar halal, tapi harus yang tidak melukai, yang tidak memberikan mudarat kepada tubuh kita, itu thayyib. Lalu kemudian dari hadis dijelaskan oleh Rasulullah, at-turabu tahurul muslim walau ila asyrih hijatin malam yajidil ma aw yahdas. Jadi tanah itu adalah media toharohnya atau media bersucinya setiap muslim, sekalipun sampai 10 tahun lamanya. 10 tahun kita kekeringan, 10 tahun debu itu menjadi media toharoh. Bahkan Nabi itu punya sesuatu yang spesial di antara dibandingkan nabi-nabi lainnya. Salah satu spesialnya Nabi Muhammad SAW itu tanahnya dijadikan tempat sholat dan sebagai media toharoh. Jadi kalau kita mau sholat kemudian nggak punya sajadah, ya sholat di tanah gitu, itu sah. Sayangnya karena kita menganggap itu adalah hal yang tidak wajar, jadinya kayak nggak sah gitu. Padahal boleh-boleh aja di tanah lapang, yang penting tanahnya jelas suci. Nah, itu kita boleh menganggap tanah itu sebagai sajadah, selama tidak ada air atau selama tidak berhadas. Maka memakai media debu sebagai media toharoh kita itu sah dan suci. Nah, ini penting ibu-ibu. Apa saja yang memperbolehkan atau sebab-sebab apa saja yang memperbolehkan kita melakukan tayamum? Karena tayamum itu ada syaratnya ya. Yang pertama secara umum ya, sebab-sebab bolehnya tayamum itu ada dua. Tidak ada air atau terhalang menggunakan air, itu saja. Cuman perlu didetailkan, tidak ada air itu yang seperti apa kejadiannya. Nah, poin pertama, kita betul-betul kehabisan air dan kita sudah berusaha mencarinya. Sudah berusaha, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Cari di satu kota tidak ada. Oh, mungkin di satu kota ini memang tidak ada, kita cari ke kabupaten lain. Cari di kabupaten lain, ternyata kabupaten tetangga kita juga kehabisan air. Ya, coba kita cek apakah jarak kita dengan sungai ini dekat atau tidak. Dicek ya. Kalau memang dekat dan kita bisa menuju sana, mudah, tidak membutuhkan harta yang banyak, ya, atau transportasinya nanti tidak menghabiskan banyak uang, maka kita mengambil ke sungai atau laut yang dekat dengan rumah kita. Kalau misalkan nggak bisa dan kita sudah berusaha nyari di mana-mana, ya, maka boleh bertayamum. Kemudian yang kedua, tidak ada alat untuk mendapatkannya. Ini sama di kejadian di atas pesawat ya. Di atas pesawat itu kan tidak boleh ada air ya. Nah,
mau cawi aja nggak boleh pakai air, apalagi wudhu ya. Ibu mau biar di situ dimarahin nanti. Nah, maka caranya adalah tayamum, dibolehkan tayamum. Atau misalnya di satu rumah ibu itu punya sumur, tapi sayangnya tidak ada timbanya ibu ya, nggak bisa untuk ngambil airnya, gimana dong? Sudah nggak ada alat, atau mungkin sudah nyambungkan ke PDAM, cuman tidak punya alat pompanya. Nah gimana ini yang mau menaikkan itu ke keran-keran kamar mandi kita ya, agak susah. Nah, mau turun ke tandonnya, misalkan tandon bawah ya, tidak punya alat juga, atau tandon atas juga nggak punya alat untuk ngambil airnya. Maka dalam kondisi seperti ini, setelah kita berusaha untuk mencari alat supaya kita bisa dapat air, ternyata tidak ada alat. Toko gayung semuanya udah pada tutup. Ini contoh ya Bu ya, contoh aja, sekalipun sepertinya dalam hidup tidak selebay itu ya Bu. Nah, ini baru boleh tayamum. Lalu kemudian tidak mendapatkan air, karena apa? Ada air, cuman kita tidak bisa dapat air karena apa? Mahal banget gitu. Dan uang kita nggak cukup untuk beli air. Kalaupun cukup, besok kita makan pakai uang apa gitu ya? Besok kita mau belanja pakai uang apa? Nah, maka dalam hal atau dalam kondisi seperti ini boleh kita bertayamum. Di Madura itu Bu ya, masih banyak yang di bukan pedalaman apa ya, di daerah-daerah yang pegunungan, bukan pegunungan sih, bukit gitu ya. Nah, itu yang di daerah gunung itu susah dapat air, termasuk di rumah nenek saya itu ya, air itu beli, dan ngangkutnya harus pakai kendaraan kan Bu ya, belinya lumayan di tempatnya jauh. Nah sekali beli itu pakai dirigen yang berapa liter itu ya, yang cukup besar itu. Nah itu kadang nanti kalau untuk satu keluarga itu satu hari kurang kalau satu dirigen. Nah kalau mau ngisi kamar mandi sebanyak itu ya, bak mandinya luas, itu betapa menghabiskan uang. Nah dalam kondisi seperti ini dia boleh tayamum gitu ya. Nah, kalau punya rezeki lebih kemudian dia ngebor ya, supaya muncul sumber itu jauh lebih baik supaya bisa mendapatkan air. Tapi ngebor itu juga mahal ya, harus bayar juga. Nah, dan dia tidak punya harta, masih belum punya harta, maka boleh melakukan tayamum. Kemudian tidak mendapatkan air karena apa? Air itu ada, cuman kita itu kalau pakai air tersebut besok mau minum apa? Besok mau nyuci pakai apa? Nah ini ya, atau besok kita untuk masak gimana? Nah, intinya ada air tapi cukup untuk kebutuhan minum kita, maka ini jangan dipakai, tayamum aja lah ya. Sehingga kondisi tidak mendapatkan air itu bermacam-macam kejadiannya, harus dipahami. Tidak boleh kita ngomong nggak ada air gitu, padahal dia itu punya sumur ya. Dia ngomong tidak ada air karena PDAM-nya tidak jalan, tapi dia punya sumur, dia dekat dengan sungai, dia dekat dengan laut. Nah, jangan gampang tayamum kalau seperti ini, tapi harus usaha cari air dulu. Lalu yang kedua, terhalang untuk menggunakan air. Ini terhalang, jadi sebenarnya dia mampu, ada air gitu ya, tapi sayangnya dia tidak boleh pakai air itu. Nah, karena apa? Nah, bisa jadi karena 3 sebab di bawah itu. Pertama karena sakit atau karena ada luka, apalagi lukanya luka-luka yang memang tidak boleh kena air ya. Atau orang ini punya punya sakit yang kalau terkena air itu bahaya. Ada mungkin yang ini ya, yang alergi air. Pernah nggak Bu dapetin orang alergi air? Nggak pernah ya. Kalau alergi kacang, alergi ikan, udang itu banyak. Cuman kalau alergi air, ada kayaknya itu ya, Elsa itu ya, Frozen itu. Jadi ini kalau kena air
bahaya ya. Karena pernah ada kejadian itu Bu di zaman Rasulullah. Jadi di peperangan peperangan apa itu ya? Saya lupa kejadiannya peperangan apa, ada seorang sahabat yang kepalanya itu kena luka. Nah, di suatu malam dia mimpi basah. Nah, kemudian pagi-paginya tayamum karena tidak kuat pakai air. Tidak mampu, dia merasa dia sudah mengukur diri, saya nggak mampu pakai air ini. Nah, karena ada luka di kepala ya. Akhirnya tayamum. Nah, cerita ke sahabat yang lainnya gitu ya, kumpul-kumpul. Loh, kamu tadi tayamum? Iya. Wah, kamu nggak sah. Udah sana ulangi mandi. Akhirnya dia mandi, mati Bu. Mati. Dan ini diadukan ke Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Qatalu, kamu telah membunuhnya gitu ya. Kalian semua telah membunuhnya. Coba tadi nggak ada yang komen begitu kan? Nah, nggak bakalan mandi gitu. Kamu sudah membunuhnya. Ya, hati-hati. Nah, kalau yang seperti itu sebenarnya cukup dengan tayamum saja. Nah, maka ibu-ibu, kalau memang ada orang kondisinya dia mengatakan saya nggak bisa kena air ini, saya nggak kuat gitu, ya sudah, perintahkan aja untuk tayamum. Jangan dipaksa, nanti mati kita kena dosanya juga. Ya. Orang yang sakit tayamum, ada luka tayamum, ya. Terutama lukanya ini di daerah anggota tubuh wudhu ya, di tangan misalnya. Nah, kita berwudhu seperti biasa, yang penting lukanya ini jangan terkena air. Nah, lukanya ini nanti kita tayamumkan. Nah, seperti itu. Atau kalau memang betul-betul tidak bisa saya megang air ini, karena lukanya di mana-mana, ya, di wajah ada, di tangan ada, di kaki ada, maka tayamumlah sepenuhnya, tidak apa-apa. Nah, kemudian kondisi yang kedua, terhalang menggunakan air, padahal air ada, cuman kita terhalang, tidak bisa. Dingin yang ekstrim, alhamdulillah Indonesia tidak ya Bu ya. Kalau dingin yang ekstrim itu menusuk tulang gitu ya, Indonesia alhamdulillah tidak sampai seperti itu. Musim dinginnya ya masih bisa ditolerir lah, kita bisa bertahan. Kalau dingin yang ekstrim ini sampai-sampai kalau di dalam agama kita itu ada pembahasan tentang khufain, dua khuf. Apa khuf itu? Alas kaki ya, alas kaki yang memang itu khusus ya, didesain bahannya juga khusus, bukan seperti kaos kaki yang kita pakai ya. Dan khuf itu dipakai di saat cuaca dingin yang ekstrim sekali, kita nggak kuat kaki kita ini untuk menapak bumi. Nah, itu khuf dipakai. Nah, ada pembahasannya tersendiri. Dan ketika dingin ekstrim, kita nggak kuat bersentuhan dengan air, itu boleh tayamum, jangan dipaksa. Nah, kalau di zaman sekarang, kayaknya sekarang ada alat pemanas itu ya, dipanasin aja airnya, itu sudah tidak jadi masalah lagi. Tapi kalau yang misalkan nggak punya alatnya, dia tidak mampu beli alatnya, dan dingin sekali, ekstrim cuacanya, itu boleh tayamum. Kemudian yang ketiga, kondisi mencekam jiwa. Ada air, kita dekat dengan sungai, cuman kondisi kita untuk mengambil air di sungai itu tidak memungkinkan. Misalkan kita sedang dijajah ya, atau sedang jadi target pembunuhan misalnya, naudzubillah ya. Nah, ini kan sulit, gak mungkin. Jangan ibu-ibu keluar, udah keluar aja nggak apa-apa, jihad fisabilillah. Nah, dalam kondisi seperti itu kita diperintahkan untuk menjaga jiwa kita juga ya, dengan cara jangan keluar, udah biarin aja, tayamum aja di rumahnya, jangan keluar-keluar karena masih banyak penjajah misalkan berkeliaran. Nah, ini mungkin kalau kita bayangkan di zaman nenek-nenek kita, atau mungkin ibunya nenek kita dulu ya, di masa penjajahan Indonesia itu ya, mereka kan takut mau keluar rumah, itu boleh tayamum. Berarti guys, ini sebab-sebab diperbolehkannya tayamum. Nah, maka di luar ini, misalkan ibu lagi malas yang mau ke kamar mandi, tayamum aja deh, tidak boleh dan tidak masuk.
Lalu berikutnya syarat sah tayamum. Apa saja syarat sah? Ini syarat harus ada sebelum kita melakukan tayamum. Yang pertama muslim. Yang kedua, dia terhalang menggunakan air, seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Yang ketiga, memang tidak ada air. Yang keempat, hilangkan najisnya dulu sebelum tayamum. Jadi jangan buang air kecil, kemudian dia tidak cawi dulu ya, baru tayamum. Cawinya gimana kalau nggak dapat air? Pakai batu ya, atau pakai tisu yang kita kepal-kepalkan gitu ya. Soalnya kalau tisunya tidak dikepalkan, lembek itu tisunya nanti. Atau pakai kain ya, yang suci, bersih dan tidak menyakiti tubuh kita. Lalu yang terakhir syarat sah tayamum, pakai debu yang suci. Debu di sini yang dimaksud adalah tidak harus ibu dapatkan di tanah ya. Karena nanti kalau didefinisikan tanah, kemana-mana harus nyangkut tanah. Saya ngebayangin bawa satu kantong gitu ya, bawa satu sak tanah. Tidak harus seperti itu. Yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu so'idan thayyiban. So'id itu sesuatu yang naik, sesuatu yang lebih tinggi itu ya, so'id itu. Nah itu salah satunya adalah debu. Debu itu kan sifatnya terbang gitu ya, naik. Nah itu yang digunakan dalam tayamum. Kalau misalkan kita nggak menjumpai tanah, karpet yang kita pakai ini bu ada debunya, atau tembok-tembok ini ada debunya. Nah, kalau di pesawat itu boleh di kursi-kursinya, boleh di jendelanya. Kalau di karpet bawahnya saya masih agak ragu ya, soalnya apa? Alas kaki orang lewat situ, sepatunya apa itu ya, kan kita nggak tahu, jangan-jangan ada telek kucingnya di bawah sepatunya. Nah, intinya debu yang dipakai itu harus suci dan tidak menyakiti kita. Kalau misalkan ada tanah tapi sudah tercampur dengan oli ya, misalkan ini tanahnya tukang bengkel bengkel motor atau mobil, banyak oli di bawahnya, itu tidak thayyib, jangan dipakai. Carilah yang betul-betul tidak ada najis, tidak ada hal-hal yang menyakiti atau membahayakan kulit kita. Lalu selanjutnya rukun tayamum. Rukun itu harus ada dalam suatu ibadah tadi. Kalau misalkan 4 rukun ini satu aja tidak dilakukan, tidak sah tayamumnya. Apa saja? Yang pertama niat. Nah, yang diajarkan itu niat tayamum itu untuk memperbolehkan kita melaksanakan sholat. Makanya ada yang melafalkan nawaitu tayammuma listibahati sholati. Ya. Kalau kita tidak bisa jangan memaksakan diri, yang penting dalam hati ya. Karena niat itu tempatnya di hati. Mau melafalkan 1000 kali percuma kalau hatinya tidak mengazamkan. Jadi cukup dalam hati niat saya tayamum ya Allah. Lalu yang kedua, mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu. Harus dilakukan. Ya, karena itu memang praktek tayamum. Nah, kalau misalkan tayamum mengganti mandi wajib, gimana Ustaz? Apakah kita guling-guling di tanah? Ya, tidak. Ini pernah terjadi di masa Rasulullah juga. Ada sebuah kisah, saya lupa nama sahabatnya itu ya. Lupa saya, nanti kalau keliru bahaya. Jadi beliau itu guling-guling di atas tanah. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa kamu guling-guling di atas tanah? Ya Rasulullah, saya sedang bertayamum untuk mandi junubnya. Nah, maka Rasulullah tertawa kemudian mengatakan sudah cukup dengan mengusapkan turab atau debu ke wajah dan tangan, itu sudah cukup menggantikan. Jadi tayamum itu menggantikan wudhu dan juga mandi. Lalu yang ketiga tertib di sini diurut ya. Ngusap wajah dulu baru tangan. Lalu selanjutnya yang terakhir bersambung dan bersegera. Ya artinya jangan dikasih jeda yang panjang gitu ya. Kalau bisa segeralah.
Kemudian selanjutnya tata cara tayamum, ini prakteknya. Nah, sekalian saya kasih gambarnya. Tata cara tayamum yang saya jelaskan di sini, poin 1 sampai 6 ini, itu sebagaimana pendapat kalangan Syafi'iyah. Kalangan madhab yang lain, ya, ada yang berbeda dari praktek yang Syafi'iyah jelaskan. Ya, kita detailkan dulu ya satu-satu. Yang pertama, tata cara tayamum itu berniat. Ya, kita niat dulu, kemudian membaca basmalah. Ya, karena kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta. Dalam redaksi lain fahuwa abtar. Segala sesuatu yang itu punya punya nilai penting, ya, nilai bisa memberikan manfaat, tapi tidak diawali dengan bismillah, maka itu putus keberkahannya. Ya, maka itu sia-sia. Ada yang mengartikan seperti itu. Maka para ibu, ya, ibu-ibu semuanya, ketika kita mau melakukan kebaikan, awali dengan baca bismillah. Kemudian yang ketiga, menepuk kedua tangan, ya, kanan dan kiri ke tanah. Selanjutnya yang keempat, tepukan tadi itu kita usapkan ke wajah kita. Ingat kemarin di bab wudu kita sudah membahas pengertian wajah itu, ya, mulai dari tumbuhnya rambut, lebarnya sampai ini, ya, yang mendekati menonjol di telinga itu, ya, panjangnya sampai dagu. Itu harus kena usapan, ya, bahkan supaya tidak tidak kelilipan matanya kena debu. Habis kita mukul ke tanah, ya, itu diperintahkan untuk dipukul-pukul dulu, ya, supaya debu yang kasar itu nggak mengenai mata kita. Nah, jadi pengertian wajahnya harus kena, bukan asal begini. Ya, habis nepuk langsung seluruh wajah kita ini diusap pakai debu tadi itu yang sudah kita tepukkan ke tangan kita yang sudah ditepukkan ke tanah. Lalu yang kelima, tepukan kedua ke tanah, menepuk lagi ke tanah, ya. Kemudian diginiin lagi, ya. Apa sih bahasanya itu, Bu? Dibenturin. Dibentrokin. Ya, ya, dibersihkan gitu, ya. Nah, kemudian diusap ke tangan, diawali dengan tangan yang kanan, baru yang kiri. Kalau Imam Syafi'i itu mempraktekannya detail, Bu, ya. Jadi supaya sama-sama sempurna terkena debu itu, prakteknya begini. Misalkan kita sudah menepuk ke tanah, ya. Kemudian untuk tangan itu seperti ini dulu. Telapak, kan kita mulai dari yang kanan, ya. Telapak yang kanan itu menyentuh punggung yang kiri sampai begini. Nah, sisa jempol itu kita giniin sampai ketemu jempol. Baru yang kiri. Nah, seperti ini, ketemu jempol nanti. Itu Imam Syafi'i. Sedangkan imam-imam yang lainnya tidak seperti itu. Memaknai tangan itu tidak sampai siku. Kalau Imam Syafi'i sampai siku. Kalau yang lain cukup sampai pergelangan tangan. Jadi begini nanti prakteknya. Habis menepukkan ke tanah, langsung aja di pergelangan begini-begini. Sudah cukup. Ini enggak sampai sini, enggak sampai siku. Kenapa kok ada perbedaan seperti itu? Kalau Imam Syafi'i, kalau imam madhab yang lainnya itu diperintah ayatnya itu famsahu biwujuhikum wa aydikum min, kan gitu, ya. Maka usaplah dengan tanah itu wajah kalian dan tangan. Nah, tidak ada ilal marofiki, gitu, ya. Tidak ada sampai siku. Kalau di wudu ayatnya kan ilal marofiki, sampai siku. Tapi kalau yang di tayamum Allah tidak menyebutkan sampai siku. Jadi madhab-madhab lain mengatakan cukup tangan gitu aja, tidak sampai siku. Nah, ini mana yang benar? Semuanya benar.
semuanya benar. Imam Syafi'i mengkiaskan sama dengan prakteknya wudu. Ya. Dan di sini ibu-ibu tidak usah kumur-kumurnya gimana, istinsaknya gimana. Justru kalau istinsak bahaya ya, maka tidak ada sunnah itu kalau tayamum. Ya, sunnahnya adalah membaca basmalah, ya. Kemudian memulai dengan yang sebelah kanan dan bersegeralah, jangan melamun. Nanti keasikan main pasir, keasikan main tanah gitu ya, akhirnya ngelamun aja. Nah itu ibu-ibu semuanya sudah saya jelaskan ya. Nah terakhir, ini pembahasan terakhir tentang tayamum. Hal-hal yang membatalkan tayamum, karena tayamum ini pengganti wudhu ya. Nah, maka salah satu perkara yang membatalkan tayamum itu adalah kalau kita melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu, buang angin, buang air kecil, buang air besar, ya wudhunya batal. Kemudian yang kedua, tidak terhalang kembali dalam menggunakan air. Kalau sakitnya udah sembuh misalnya, atau dia sudah tidak alergi air, atau dia misalkan kondisinya sudah kondusif, tidak mencekam lagi, maka segera pakai air, jangan tayamum lagi. Lalu kemudian yang ketiga, ada air sebelum sholat. Nah ini kan sudah bingung nih, udah nggak dapat air ya, udahlah kita diputuskan tayamum karena sudah ada ikhtiar ya, kita tetap tidak mendapatkan air. Nah, maka pas waktu mau tayamum ada pengumuman ya, ditemukan air gitu ya. Nah, itu jangan dilanjutkan tayamumnya, tapi sudah batal itu tayamumnya, harus segera pakai air. Lalu kemudian habis waktu sholat. Nah, jadi usahakan kita tayamum itu setiap mau melaksanakan sholat, gitu kan? Kemudian yang terakhir murtad. Murtad itu bukan hanya membatalkan tayamum, tapi membatalkan keimanannya. Ya. Nah, dia dianggap sudah kafir. Gitu. Oke, sampun cukup pembahasan tentang tayamum. Sudah mulai matahari mau naik, kita bahas yang serius-serius ini, kayaknya ngantuk ya. Ya ibu-ibu, ini mungkin pelajaran yang pernah panjenengan dapatkan sebelumnya di SD atau di mana gitu ya. Tapi ini refresh kembali pengetahuan yang sudah kita dapatkan, dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan terkait tayamum atau mungkin mandi atau mungkin yang berkaitan dengan toharoh? Monggo, saya persilakan. Oke. Tentang tayamum, biasanya kita temui hal ini pada orang-orang tua. Orang-orang kita kadang-kadang yang sudah nggak bisa jalan ke kamar mandi, yang kakinya sakit itu kadang-kadang, dan juga yang juga nggak bisa karena pakai pempes gitu ya. Itu biasanya mereka kalau dulu itu kesulitan, biasanya mereka berpikir untuk melakukan tayamum. Walaupun sudah kita kasih penjelasan, itu kadang-kadang masih banyak yang seperti itu orang-orang tua yang kita. Bagaimana dengan hal ini? Apakah kita sebagai orang yang sehat itu berdosa kalau tidak memaksa? Kan bisa dengan misalnya masih bawa baskong kayak gitu. Jadi mereka nggak mau menyentuh air, katanya cukup tayamum, katanya mereka yakin itu sudah dibolehkan. Terima kasih. Oke. Menyikapi hal ini kita harus tahu ya, kita harus tahu betul, karena jangan sampai terjadi seperti yang di kisah tadi ya, di masa Rasulullah itu kita memandang orang itu mampu kok kayaknya gitu ya, kita bahkan siap menyediakan air, tapi orang lain itu mengatakan saya nggak bisa gitu ya. Nah, karena kita memaksa, akhirnya dia kemudian nggak enak, tidak nurutin kita, dia pakai air mati akhirnya. Nah jangan sampai itu terjadi kembali. Ancaman dari Nabi apa? Qatalahumullah. Qatalakumullah gitu ya. Nah, jadi hati-hati, kalian telah membunuhnya. Awas kalian dapat balasannya dari Allah. Jadi seperti itu. Kalau memang kita melihat dan kita mendengar langsung dari ibu ini, saya nggak bisa pakai air. Ya, sekalipun kamu mau menyediakan
atau bagaimana nggak bisa. Misalkan dia dengan kena air nanti langsung meriang, menggigil gitu ya. Nah, kita harus paham. Tapi kalau misalkan cobalah kamu apa dicoba dulu dikit aja ya, pakai spray misalkan, supaya kamu ini lebih sempurna toharohnya. Nah, kemudian dia nyoba dan bisa lanjutkan. Tapi kalau setelah nyoba dia kemudian menggigil, nggak bisa, tambah parah sakitnya, maka jangan dipaksakan. Insya Allah seperti itu ya. Apalagi kalau tidak ada yang merawat dia, tidak ada yang menyediakan air untuk dia, ini sangat diperbolehkan tayamum ya, sangat-sangat diperbolehkan. Tapi ingat syaratnya harus menyucikan najis-najisnya. Kan kalau tadi pakai popok ya, nah itu harus dibersihkan dulu popoknya. Karena mau memasuki sholat, usahakan dalam kondisi kita ini melakukan toharah dulu ya. Yang punya orang tua mungkin sudah pakai popok dan berbaring ya, usahakan kita sebagai anak memastikan apa, istinjaknya dulu, cawi-cawinya itu dulu ya, baru kemudian kita wudhukan, baru kemudian suruh sholat. Jangan kita nggak peduli dengan apa yang ada di balik popok, tahu-tahu kita sudah mewudhukan atau mentayamumkan lalu suruh sholat. Usahakan setiap mau sholat bersihkan popoknya, itu guys, supaya maksimal toharohnya. Jadi saran saya yang pertama, kita harus betul-betul tahu ya. Nah, kalau misalkan kita udah ngasih solusi sama dia, dia betul-betul tidak bisa dengan menggunakan air ya, bahkan berbahaya nantinya, lebih baik jangan dipaksakan. Itu. Kemudian yang kedua, ya kita yang merawatnya harus sabar ya. Kalau bisa sediakan itu tanah yang ada debunya dan itu suci. Nah, gitu guys. Apalagi nggak bisa turun ranjang ya, tidak bisa ya gimana ketika sehat kita bisa kamar mandi, bisa bergerak sendiri. Insyaallah begitu, mudah-mudahan bisa memberikan solusi. Monggo selanjutnya. Monggo Ibu. Ada? Oh iya. Ya, apa boleh berwudu pada saat selesai mandi belum berpakaian? Apakah harus mengenakan baju? Boleh, Bu. Jadi mau wudu sambil telanjang itu wudunya sah ya. Bukan berarti wudunya tidak sah. Kan yang kita kejar adalah sah atau tidaknya gitu ya. Nah, tapi ingat, ada ilmu, ada amal, ada akhlak ya. Sebaiknya kalau kita ini bisa memakai hijabnya atau apa yang bisa menutupi aurat kita, minimal tuh pakai handuk ya. Usahakan pakai handuk ya. Kalau nggak bisa, terpaksa misalnya udah bawa handuk ke kamar mandi, bahkan lengkap baju-bajunya, nah, tapi jatuh, tiba-tiba jatuh gitu ya. Nah, maka dalam hal seperti ini wudhu dalam kondisi telanjang nggak masalah. Nah, kemarin pernah nggak saya jelaskan lagi berenang di laut ya, di laut bukan kolam renang. Wallahu alam, kalau kolam renang itu kan sudah ada campurannya ya, apalagi kalau bau kaporitnya itu sangat menyengat gitu ya, itu sudah tidak menyucikan. Nah, misalkan kita berenang di laut atau di sungai sambil meniatkan berwudu juga ya, itu sah dan boleh nanti habis itu sholat begitu guys. Yang lainnya sampun yes. Saat membasuh tangan itu ada yang putus, ada yang langsung misalnya. Itu yang benar mana misalkan? Membasuh ketika wudu atau tayamum? Tayamum. Terputus itu maksudnya? Oh, nggak apa-apa Bu, tidak apa-apa. Ini kan Imam Syafi'i itu ikhtiyatannya sangat kuat ya, bukan berarti imam yang lain tidak, bukan. Cuman Imam Syafi'i ini punya keidentikan dengan hal yang apa ya? Ya boleh dikatakan detail banget gitu ya. Nah, ini beliau seperti itu
supaya memastikan seluruh anggota tangan kita ini ya sampai siku itu terkena debu. Perhitung ya. Jadi kalau misalkan cuma gini-gini aja, terus satunya gini, ya itu sudah cukup. Yang penting semuanya terkena debu. Oke, sampun. Satu lagi saja terakhir ya. Kalau misalkan ada orang tua kita yang dalam keadaan sedang sakit dan mungkin tidak memungkinkan untuk wudhu, apalagi misalkan tayamum, apa yang harus kita lakukan? Misalkan tangannya terasa, tapi beliau masih sadar, masih ada akalnya, ya. Sebisa mungkin yang merawatnya, yang menjaganya itu kalau tidak bisa mewudukkan, mentayamumkan aja Bu. Ya boleh. Dalam kondisi tertentu yang kita ini darurat, gak bisa Bu ya untuk mandi sendiri misalkan, wuduk sendiri, maka itu orang lain punya kewajiban ya, kerabatnya misalkan ahli warisnya untuk merawatnya dan memandikannya, mewudukkannya gitu. Nggak apa-apa ya, yang penting ada ada bantuan dari kita Bu, karena sudah tidak mungkin dia bergerak sendiri, apalagi itu orang tua kita ya. Kita rawat sebaik mungkin, apalagi detik-detik akhirnya usahakan ditutup dengan kebaikan-kebaikan atau amal-amal yang solih, sekalipun dia mendapatkan kesulitan, justru pahalanya juga besar untuk kita yang merawatnya ya. Ibu kita juga dapat pahala di saat-saat sulitnya masih sempat beribadah gitu nggih. Sampun, karena sudah tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa memberikan banyak sekali manfaat untuk kita. Salah kata dari saya mohon maaf. Jika ada kebaikan itu dari Allah SWT, dan jika ada keburukan dari saya pribadi. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nasallallahu al-hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan tadi insya Allah bermanfaat bagi kita dan Anda, bagi ibadah kita, dan yang penting adalah kita bisa mengamalkan setiap apa yang kita dapatkan. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan untuk ibu yang sudah hadir. Semoga pahala berlimpah untuk kita semua. Dan kita akan kembali bertemu di waktu bulan depan. Kajian kita beradab insya Allah yang dilakukan oleh Ustaz Abu Jumdi. Segera mengingatkan lagi, mungkin ada yang belum mengisi kotak infak, kami persilakan pakai amal jariah kita hari ini semuanya. Alhamdulillah Ibu, berkat kedermawanan Ibu semuanya, sampai dengan Rabu awal Maret ini, infak yang kita peroleh adalah sebesar 5.124.000. Ini sudah selesai ini, termasuk hari ini. Oh belum, ini pekan kemarin ya. Semoga dengan amal jariah kita semuanya diterima oleh Allah, dan insya Allah akan kita salurkan kepada hal-hal yang manfaat dunia akhirat, dan kita akan mendapatkan keberkahan darinya. Dari kami pembawa acara, mohon maaf apabila banyak khilaf dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, terima kasih banyak atas kehadirannya, dan kita bertemu kembali di Rabu kedua dengan Ustaz Abu Jumdi dengan kajian adab. Insya Allah di bulan Maret ini kita mempunyai Rabu kelima, dan selama ini kan kita Rabunya hanya 4 ya Bu ya. Rabu kelima, insya Allah setiap kita bertemu Rabu kelima, insya Allah kita akan menghadirkan workshop. Workshop itu pelatihan, dan macam-macam pelatihan yang sudah kita canangkan. Insya Allah itu kita akan
membaca Al-Quran dengan metode tikrah. Jadi kita akan bisa seragam nantinya Bu, kita membaca Al-Qurannya, panjang pendeknya, dengungnya, nanti kita akan samakan, lagu-lagunya juga kita samakan. Terus nanti kalau ada pertemuan lagi kita akan workshop tentang perawatan jenazah. Refresh aja Bu, nanti refresh. Dan apalagi ya, nanti pokoknya setiap ada pelatihan itu kita akan bertemu di Rabu kelima. Kalau ada Rabu kelima, insya Allah kita akan workshop. Nanti workshopnya kita lihat materi-materi apa yang akan kita butuhkan untuk kita semuanya. Karena menjelang Ramadan, menjelang kita akan hadir dalam nuzulul Quran, turunnya Al-Quran di bulan Ramadan, kita akan menggerakkan giroh baca Quran kita, dan Rabu kelima insya Allah kita akan bertemu untuk pelatihan metode pembacaan tikrah. Insya Allah nanti kalau Ibu hadir, saya akan berikan satu mushaf. Monggo ajak saudara, ajak tetangga, ajak orang tua, ajak adik, ajak anak-anak untuk bisa hadir di Rabu kedua. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.